Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Sekalian umatku, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut itu? Sebagian sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhama wa la mata." Orang yang paling bangkrut di antara kami itu, wahai Rasulullah, dia yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan itu wahai sahabatku, bukan itu yang aku maksud. Tapi orang yang paling bangkrut itu nanti di akhirat, man ata bi sholatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin walakin syatam hadza wa akala mala hadza. Orang yang paling bangkrut itu dia yang rajin sholat, rajin puasanya, banyak zakatnya, pulang pergi ke Mekah Madinah untuk haji dan umrahnya, tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya sering menggolimi tetangganya. Maka kelak ketika Allah menentukan siapa yang ke surga dan siapa pula yang ke neraka, maka tatkala ia ke surga ia diprotes, "Ya Rabb, Engkau ahkamul hakimin, Engkau adalah zat yang paling adil dan bijaksana. Orang ini memang rajin ke masjidnya, orang ini memang rajin sholatnya, rajin puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya, hajinya berkali-kali. Tapi aku sebagai tetangganya tidak rela kalau dia ke surga, ya Rabb. Gara-gara dia, ya Allah, hidupku merana bertahun-tahun karena kezalimannya. Aku tidak rela kalau dia ke surga, sedangkan aku menderita." Apa kata Allah? Masirul hadirin, benar dia tetanggamu, benar ya Allah. Apakah benar engkau pernah mendoliminya? Benar ya Allah. Apakah engkau sudah meminta maaf? Belum ya Allah. Maka diambillah pahala sholatnya, dikasihkan, diberikan tetangga sebelah kanannya. Ternyata tetangga sebelah kirinya juga memprotes, "Ya Rabb, gara-gara dia anakku terlantar ya Allah. Maka pada hari yang penuh dengan keadilan ini, aku memohon berbuatlah adil kepada kami ya Allah." Apa kata Allah? Masirul hadirin, benar dia tetanggamu, benar ya Allah. Maka diambillah pahala puasanya, diambillah pahala sedekahnya, diambillah pahala hajinya, sampai habis semua itu yang namanya pahala. Ternyata yang memprotes, ternyata yang mengkomplain masih banyak. Hingga akhirnya apa, masirul hadirin? Karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang pernah disakiti, dizalimi ini diberikan kepada dia yang pernah mendolimi, yang dia belum sempat meminta maaf ini. Dan inilah hakikat orang yang bangkrut, hakikat orang yang muflis dalam arti yang sesungguhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk saling meminta maaf dan memaafkan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita, memberkahi kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kelezatan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, kita diberikan kelezatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah, sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur